wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hibsbun Arif dari Forum News Network. Saya ingin meneruskan diskusi tentang 5 mitos dan fabrikasi citra palsu Jokowi yang kemarin saya ambil dari diskusi yang digelar oleh Pusat Studi Konstitusi Demokrasi dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau kemarin kita bahas 5 mitos palsu Jokowi, kali ini saya ingin fokus pada mitos goyang gemoy yang oleh Dr. Oki Puspamadasari ditempatkan dalam mitos keempat. Mohon maaf, saya kemarin masih menyebutnya Oki Madasari ini sebagai kandidat doktor di NUS, ya, Universitas Nasional Singapura, tapi ternyata Oki Madasari ini telah menyelesaikan studi doktornya. Jadi dia rupanya mengambil studi tentang sosiologi ya ini. Kalau Anda usianya sebaya saya atau lebih tua, pasti sebenarnya rada bingung sebenarnya dengan istilah gemoy ini. Ini memang khas bahasa generasi milenial atau malah tepatnya generasi Z ya. Saya coba cari-cari apa itu sesungguhnya gemoy. Ternyata kalau ini yang saya dapat ya, kalau ada salah Anda tolong dikoreksi saya ya, terutama generasi Z dan juga atau generasi milenial ya. Ternyata gemoy itu adalah plesetan dari gemes, sesuatu yang lucu dan menggemaskan. Citra itu tampaknya sekarang dicoba dilekatkan kepada figur calon Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan wajahnya nih rada gembul, cabi, dan dalam beberapa kesempatan dia senang menari. Tapi sebenarnya tarian Prabowo ini kalau dari pengakuan dia itu sebenarnya tarian wayang ya, sebenarnya bukan genre baru tarian anak-anak sekarang ya. Dalam bahasa marketing, Prabowo Subianto itu kini tengah mengalami rebranding. Produk lama yang coba dipasarkan kembali dalam sebuah kemasan baru. Kenapa kita sebut sebagai produk lama? Saya tadi tidak menyebutnya lama sekali bahkan ya, karena Prabowo itu adalah satu-satunya kandidat yang sudah 4 kali mengikuti kontestasi Pilpres. Jadi kalau kita menggunakan kata yang konotasinya positif, dia paling berpengalaman mengikuti Pilpres gitu. Pertama Pilpres 2009, pada waktu itu dia bukan sebagai capresnya, tapi dia sebagai cawapres dari Megawati Soekarno Putri. Kedua, ini pada Pilpres 2014, kali ini dia sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presidennya, dan kemudian Pilpres 2019, kali ini dia berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Dalam ketiga Pilpres itu Prabowo selalu kalah, dan dalam Pilpres 2014 dan 2019 dua-duanya itu malah kalah dari Jokowi. Akhirnya seperti kita ketahui Prabowo ditarik masuk kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi Ma'ruf. Rupanya setelah bergabung dengan Jokowi inilah dia belajar banyak, dan dia memang kan dia mengakui bahwa Pak Jokowi ini guru politiknya ya. Dan sekali ini rupanya untuk Pilpres 2024 ini dia belajar secara khusus bagaimana cara memenangkan Pilpres dari Jokowi. Nah, hal itu diakui sendiri oleh Prabowo. Ini saya bacakan statement dia ketika menyampaikannya dalam hari peringatan ulang tahun Golkar ke-59. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan dia terpaksa berubah. Itu kata Prabowo, dan disambut gelak tawa oleh hadirin termasuk Presiden Jokowi. Jadi sekarang Pak Jokowi kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos. Terima kasih sekali lagi Pak. Contoh kenegarawanan Bapak, saya belajar banyak dari Bapak. ini jadi apa ya, receh banget ya. Kalau kenegarawanan itu diukur dari senang keliling-keliling, belusukan, dan kemudian bagi-bagi kaos. Coba kita perhatikan nanti apakah Prabowo juga mengikuti gaya Pak Jokowi kalau bagi kaos itu dilempar-lempar atau tidak. Harusnya kalau mau mengikuti plak Pak Jokowi ya dilempar-lempar juga gitu dari dalam kendaraan mobilnya ketika setengah berjalan. Jadi jangan terlalu terkejut kalau sekarang Prabowo itu juga mengedepankan strategi politik recehan seperti Jokowi yang dicitrakan sederhana, merakyat, senang belusukan, dan masuk gorong-gorong. Hanya saja Prabowo tentu tidak menerapkan strategi yang sama dengan Jokowi karena situasinya sudah berubah. Tetap politik recehan, namun dengan modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kalau dulu citranya itu tegas, seorang patriot, bahkan sering dijuluki sebagai macan Asia. Ini karena dia kan sering melontarkan jargon Indonesia sebagai macan Asia. Sekarang ini citranya diubah menjadi gemoy. Jadi bukan diubah macan jadi meong, bukan, tapi macan menjadi gemoy. Ini yang kemarin ya disebut oleh Dr. Oki Madasari dalam diskusinya di Fakultas Hukum UGM sebagai mitos yang keempat.
Nah, yang keempat nih, mitos yang juga bahaya banget nih. Setelah sekian lama mungkin ya kita melihat ada mitos pemimpin kuat yang dibutuhkan bangsa ini. Ada mitos bahwa kita butuh pemimpin yang tegas. Sekarang ada upaya untuk membalik itu semua karena mungkin merespon situasi generasi Z yang senang joget-joget, yang senang tampil di TikTok, yang sudah mulai senang dengan ini. Nah, sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas dari UII tadi. Ilustrasi yang cukup tepat sebenarnya menggambarkan bagaimana 12 tahun lalu kamu nonton film yang menggambarkan Presiden Jokowi orang baik. Kenapa saya bilang tepat? Karena begitulah mitos dibentuk dan disebarkan. Selalu menggunakan produk budaya, selalu menggunakan budaya populer, film, lagu, novel, buku. Nah sekarang karena zamannya sosial media, lewat video-video di TikTok. Jadi persis seperti itu, nilai-nilai mitos diinternalisasi, disuntikkan, dan akhirnya dipercaya orang. Mitos tidak akan disebarkan lewat kajian akademik atau lewat institusional aturan, bukan. Salurannya bukan seperti itu, tapi menggunakan produk budaya, dan itu justru yang paling efektif dalam membangun kesadaran. Nah sekarang pertanyaannya, apakah image tentang pemimpin sederhana dan baik akan diulang lagi dalam pemilu mendatang? Saya melihat bukan itu image yang akan ditonjolkan. Karena itu sudah era yang lalu, sederhana, masuk gorong-gorong, orang baik itu sudah nggak laku. Nah sekarang yang laku apa? Oh ya, karena kenapa sederhana, dulu kan penjual martabak, penjual pisang, dan itu sudah gugur semua. Sekarang yang sedang dibangun adalah pemimpin gemoy dan politik riang gembira. Nah ini satu paket kan? Gemoy, lucu, joget, selalu seneng apapun yang terjadi. Ayo pokoknya nggak usah mikir susah-susah, joget aja. Nah terus di satu sisi politik riang gembira. Jadi seolah-olah mulia ya, bahwa politik jangan dibikin serius, jangan dibikin bermusuhan, semua harus gembira. Tapi saya melihat ini adalah upaya untuk mengajak yang namanya depolitisasi gitu loh. Kita semua akan dibentuk untuk menjadi generasi yang anti politik lagi, generasi yang menjauh dari realita dalam masyarakat, generasi yang buta terhadap realita sosial kita. Tapi itu yang sekarang sedang terjadi karena mereka seolah-olah menangkap anak muda maunya seperti itu. Seolah-olah karena mungkin di TikTok isinya joget-joget, jadi yang paling cocok adalah gemoy riang gembira. Nah sekarang kita yang harus sama-sama mematahkan bahwa itu salah, bahwa itu nggak berlaku. Ini saya belum mention yang iklan TV yang udah muncul juga, iklan TV kan, kartun gemoy yang seolah-olah iklan susu, tapi ternyata iklan kandidat politik. Nah itu kan betul-betul sangat beda sekali dengan zaman dulu yang membangun Indonesia. Nah dulu kan dia citranya gitu kan, atau ya kalau pemimpin baik, pemimpin baik. Nah sekarang enggak, benar-benar pemimpin yang lucu aja gitu, yang gemes, yang benar-benar membuat kita senang. Itu yang hendak dibangun. Strategi Prabowo menjadikan gemoy, citra barunya menggantikan citra sebelumnya sebagai pemimpin yang tegas. Ini menarik untuk kita cermati ya. Citra gemoy ini tampak sekali sekarang dieksploitasi habis-habisan. Baliho-baliho Prabowo Gibran itu yang dibuat menggunakan artificial intelligence itu menampilkan citra itu. Jadi bukan lagi Prabowo dalam pakaian formal, misalnya memakai jas dan dasi dan peci, atau kemudian citra dia sebagai seorang militer yang kuat. Ini justru wajahnya ditampilkan sebagai wajah Prabowo yang lucu dan dibentuk mirip kartun yang
ya ini memang kesannya menggemaskan. Ini memang jangan terperdaya ya. Ini adalah keberhasilan artificial intelligence yang digunakan ya. Joget gemoy itu bahkan dijadikan semacam tarian wajib, termasuk ini para petinggi-petinggi partai pendukung koalisi dan juga petinggi pendukung Gibran dan Prabowo dan Gibran itu sekarang juga malah belajar juga bagaimana menari gemoy itu. Tidak hanya berhenti di situ, tarian gemoy itu bahkan juga dilombakan. Ini salah satunya yang saya baca dilakukan oleh politisi Deddy Mulyadi. Ini dulu Bupati Purwakarta, kader Golkar yang sekarang menyeberang ke Gerindra. Dia membuat lomba tari gemoy. Pendek kata, strategi kampanye Prabowo itu benar-benar diubah. Narasi nggak penting, yang penting asik dan mengemaskan. Tampaknya strategi ini sengaja dipilih karena pemilih muda kita pada pemilu kali ini adalah pemilih dengan jumlah terbesar. Total itu mencapai 52%. Jadi kalau dipadukan tadi Prabowo orangnya gemoy, kemudian Gibran adalah pemimpin muda, yang mereka betul-betul fokus membidik segmen ini. Tetapi politik yang terkesan asik, gemoy, itu sesungguhnya diam-diam menyimpan bahaya dan ancaman terhadap demokrasi kita, terutama bila dikaitkan dengan politik dinasti Jokowi. Bagaimanapun juga Prabowo itu satu paket dengan Gibran, dan dalam berbagai kesempatan Prabowo tidak malu-malu menyatakan bahwa dia sebagai tim Jokowi dan akan meneruskan semua legasi Jokowi. Belum lama berselang ini ketika berada di Kalimantan Timur, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bila Prabowo terpilih, maka anggaran IKN itu akan ditingkatkan. Wahyudi Jafar, ini Direktur Eksekutif Elsam, sebuah NGO yang bergerak di bidang HAM, yang juga tampil berbicara dalam forum yang sama dengan Oki di Fakultas Hukum UGM, mengingatkan bahaya yang terjadi bila sampai pasangan Prabowo Gibran yang terpilih pada Pilpres 2024 nanti. Dia mengingatkan apa yang terjadi di Filipina ketika Bongbong Junior, ini putra mantan diktator, mantan mendiang diktator Filipina, Marcos, itu Ferdinand Marcos itu bisa berhasil meraih kursi kepresidenan. Itulah yang kemudian juga terjadi di Filipina misalnya. Apa yang ditanyakan oleh Bongbong ketika mereka mengundang Cambridge Analytica sebagai penasihat politiknya itu adalah bagaimana cara saya membersihkan nama baik keluarga saya gitu kan, yang dituduh sebagai diktator sangat kejam di Filipina di periode 80-90-an gitu kan. Ya sudah, Anda joget-joget saja di media sosial, Anda manfaatkan TikTok dan seterusnya gitu kan. Dan itu hari ini ternyata di sini terjadi gitu kan. Dan itu apakah kemudian pertanyaannya situasi Indonesia akan mengikuti apa yang terjadi di Filipina, di mana kandidat presiden Filipina, presidennya itu kan anaknya dari Ferdinand Marcos, sang diktator di Filipina. Wakil presidennya anaknya Duterte, presiden yang berkuasa di Filipina sebelum sekarang gitu kan. Pas kan kombinasinya. Nah, pertanyaan tadi, apakah itu juga akan terjadi di sini? Artinya, kalau situasi itu terjadi, ya mungkin situasi di Asia Tenggara ini akan sangat-sangat buruk, di mana rezim demokratis itu tidak akan ada lagi di sini gitu kan. Ada kudeta di Myanmar, ada kemudian coup di Thailand sebelumnya, lalu kemudian di Kamboja pemilu dimenangkan oleh anaknya Hun Sen gitu kan, lalu kemudian terjadi di Filipina, kemudian lagi berlanjut ke Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana kita membayangkan situasi ini yang kemudian oleh Lee Wigraf dia mengatakan sebagai sophisticated authoritarianism gitu kan, dimana kemudian ternyata negara-negara Asia Tenggara dengan seluruh strategi hukum yang digunakan oleh penguasa, jadi penguasa di Asia Tenggara ini ternyata memang menggunakan hukum untuk kemudian menciptakan berbagai kebijakan dan aturan untuk kemudian mengekang warganya, membatasi kebebasan sipil warganya, menggunakan sebesar-besar kewenangannya, tetapi tadi pada dasarnya mereka ingin menciptakan satu rezim yang totaliter, yang authoritarian. Itulah kenapa kemudian dalam bahasanya disebut sebagai sophisticated authoritarianism. Jadi dari penjelasan Oki maupun Wahyudi tadi, fenomena gemoy dan pemimpin muda yang sengaja difabrikasi sebagai mitos baru
menggantikan mitos-mitos Jokowi yang sekarang sudah tidak laku lagi itu tidak bisa dianggap sepele. Ini adalah strategi marketing politik yang sangat serius dan didasari pada algoritma pemilih. Pilpres akan kehilangan substansinya karena orang memilih bukan karena gagasan, visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tapi lebih karena kejelian timnya memanipulasi kesadaran publik terhadap realitas sesungguhnya dengan tadi itu, dengan strategi receh-recehan tadi itu. Pada saat yang bersamaan, maka kalau Prabowo dan Gibran yang terpilih, maka Jokowi akan berhasil melanggengkan kekuasaannya. Ya caranya tadi itu, menitipkan Gibran melalui Prabowo Subianto. Saya sebenarnya dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.